Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya guys. Kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang BPUM tahun 2021. BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro ini adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk usaha-usaha mikro yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Pada video sebelumnya saya juga sudah pernah bahas tentang BPUM, yaitu BPUM tahun 2020. Nah, sekarang kita akan bahas tentang BPUM tahun 2021. Sebenarnya apa sih bedanya antara BPUM tahun 2021 dengan tahun 2020? Kan saya tampilkan di layar. Ini adalah perbedaan antara BPUM tahun 2020 versus BPUM tahun 2021. Yang pertama adalah peran Bank BRI. Semula peran Bank BRI itu sebagai pengusul dan juga sebagai penyalur. Tapi untuk tahun 2021 ini, Bank BRI hanya sebagai penyalurnya saja. Sedangkan untuk pengusul itu adalah dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Yang kedua, besar ataupun nominal bantuannya. Untuk BPUM tahun 2020, bantuannya adalah sebesar 2.400.000. Sedangkan untuk tahun 2021 ini, besar bantuannya adalah 1.200.000. Kurang separuh ya guys ya. Selanjutnya adalah persyaratan. Persyaratan bedanya antara BPUM tahun 2020 dan 2021. Kalau tahun 2020, tidak sedang menikmati fasilitas pinjaman dari perbankan. Nah, sedangkan kalau untuk tahun 2021, itu tidak sedang menerima KUR. Jadi kalau seandainya teman-teman semua memiliki fasilitas pinjaman selain KUR, itu masih berkesempatan untuk mendapatkan bantuan produktif usaha mikro ini. Namun ada syarat-syarat lainnya guys ya. Ini salah satu syaratnya. Terus yang ketiga bedanya, ini saya cuma membacakan yang bedanya saja. Dulu pada tahun 2020 BPUM-nya harus ada NIK. Tidak diharuskan EKTP ya. Kalau sekarang wajib EKTP tahun 2021. Yang keempat, yang kedua tadi kelewatan guys, warga negara Indonesia ya. Terus lanjut yang keempat, memiliki usaha mikro. Tahun ini juga sama, syaratnya juga harus memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari desa ya guys ya. Yang kelima adalah bukan aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, anggota pegawai BUMN ataupun BUMD. Sama, itu juga sebagai syarat untuk penerima BPUM tahun 2021. Jadi dari beberapa syarat ini ya cuma yang membedakan kayak fasilitas pinjaman KUR sama harus ada IKTP ya tahun ini ya guys ya. Terus dokumen pencairan untuk yang semula yang tahun 2020 itu harus mengisi ataupun menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan kuasa penerima BPUM. Nah, sedangkan untuk tahun 2021 sama juga sih sebenarnya, tapi agak lebih diupdate guys. Artinya ada beberapa persyaratan mungkin ya tambahan di surat-surat yang harus ditandatangani. Itu saja sih perbedaannya untuk syarat-syaratnya. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar, ini saya jelaskan juga nih tata cara pendaftarannya. Kemarin saya dapat info dari teman yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Ini saya share aja suratnya di layar ya guys ya. Bisa teman-teman baca juga. Intinya pemerintah daerah sudah menginfokan bahwa ada bantuan produktif usaha mikro dan diharapkan kepada masyarakat itu harus mendatangi kantor desa ataupun kantor lurah dengan membawa KTP, fotokopi KTP dengan NIK yang jelas, fotokopi KK dengan yang jelas juga, pas foto, terus nomor HP, serta surat keterangan usaha dari lurah ataupun dari desa. Intinya ini akan difasilitasi oleh kantor desa, nanti kantor desanya akan berkoordinasi dengan dinas koperasi di daerah yang bersangkutan ya. Ini sudah jelas ya guys ya untuk syarat-syaratnya. Tadi saya bedanya sudah saya jelaskan, terus tata cara pendaftarannya juga saya jelaskan. Bagi teman-teman yang ingin mengecek apakah teman-teman termasuk sebagai penerima BPUM tahun 2021, silakan teman-teman cek websitenya di ifom.bri.co.id /BPUM. Nah, nanti masukkan nomor NIK, terus masukkan captcha-nya sesuai dengan yang ada di website tersebut, pencet proses inquiry. Bagi yang menerima, tampilannya akan ada dijelaskan di sana Anda sebagai penerima bantuan BPUM tahun 2021. Tapi yang belum
terdaftar, silakan mendaftar ke kantor lurah ataupun kantor desa yang masing-masing sesuai dengan syarat-syarat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar sebagai penerima BPWM, silakan datang ke Bank BRI terdekat, baik ke kantor unit, ke kantor cabang pembantu ataupun ke kantor cabang dengan membawa KTP, KK-nya boleh dibawa juga sebagai pendamping, buku tabungan, dan juga handphonenya. Nanti sebagai bukti bahwa kita memang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan BPWM tahun 2021. Nah, sebenarnya uangnya sudah masuk guys, sudah disalurkan oleh pemerintah bagi yang sudah terdaftar. Namun kita di bank itu sebagai verifikasi data dan juga untuk pembukaan blokirnya. Nah, proses ini bisa berjalan beberapa hari. Nah, jadi nanti uangnya langsung masuk ke rekening teman-teman dan langsung bisa digunakan untuk mengembangkan usaha teman-teman yang terdampak COVID. Semoga saja teman-teman yang nonton video ini mendapatkan bantuan BPWM tahun 2021 dan usahanya bisa kembali pulih, berkembang dengan adanya bantuan dari pemerintah ini. Mungkin itu saja guys yang bisa saya infokan kepada teman-teman semua. Bagi yang mau bertanya silakan penuhi kolom komentar. Selagi bisa saya jawab, saya bantu jawab. Terima kasih. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Semoga channel ini makin berkembang. Dan mohon maaf jika ada saya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.